Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran sejarah Indonesia, yang mana setelah kita melaksanakan ulangan harian, maka kita akan masuk ke bab berikutnya. Baik, kita langsung mulai saja untuk bab berikutnya, bahwasannya di bab 1 kita sudah pernah mengisi tentang kedatangan bangsa Barat. Nah, sekarang adalah mengenai strategi perlawanan bangsa Indonesia menghadapi penjajahan hingga abad ke-20. Nah, di bawah ini ada beberapa macam ilustrasi perang ya yang digambar, termasuk kalah persenjataan, beda banget. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, jadi dalam bab 2 ini kita bagi menjadi 2 bagian subbab, yaitu perlawanan rakyat terhadap Portugis dan VOC, dan perlawanan rakyat terhadap pemerintah kolonial Belanda. Perlawanan rakyat terhadap Portugis dan VOC dapat kita lihat di sini ada 7 perlawanan ya. 1, 2, 3, 7. Nah, ada perlawanan rakyat Aceh, perlawanan rakyat Maluku, Mataram, Banten, Makassar, Riau, Tionghoa. Dan untuk perlawanan rakyat terhadap pemerintah kolonial Belanda, ada Perang Tondano, Patimura, dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kalian pilah antara keduanya ini. Jadi ada perlawanan yang berbeda. Yang pertama terhadap Portugis dan VOC, dan yang kedua terhadap pemerintah kolonial Belanda. Jadi ada bedanya. Gitu. Yang pertama adalah perlawanan rakyat Aceh. Perlawanan rakyat Aceh dilatar belakangi oleh kedudukan Portugis di Malaka mengganggu perkembangan Aceh. Nah, strateginya untuk agar tidak terganggu yaitu melengkapi kapal-kapal dagang dengan senjata, prajurit, dan meriam. Jadi kapal perdagangan dirubah menjadi perdagangan dan militer ya. Kemudian mendatangkan bantuan persenjataan, pasukan, dan ahli perang dari Turki. Kebetulan memang punya hubungan dekat dengan Turki. Kemudian melakukan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Demak dan Kalikut. Aceh beberapa kali melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Jadi strateginya adalah mereka menyerang duluan sebelum diserang. Pada tahun 1629, pasukan Aceh di bawah Sultan Iskandar Muda melakukan serangan besar-besaran terhadap Portugis. Serangan ini sempat membuat Portugis kewalahan dan harus mengerahkan semua kekuatan menghadapi pasukan Sultan Iskandar Muda. Akan tetapi, serangan Aceh ini belum berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Jadi intinya Aceh ini belum berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Nah, itu tadi perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis. Kemudian perlawanan rakyat Maluku. Penyebabnya adalah upaya monopoli perdagangan yang dilakukan Portugis. Nah, jadi Maluku ora seneng dimonopoli perdagangan rempah-rempahnya. Kemudian Portugis mencampuri urusan dalam negeri kerajaan Ternate. Nah, untuk mengatasi perlawanan rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun,
Gubernur Portugis di Maluku, Lopes de Mosquita, mengajukan perundingan damai. Akan tetapi, dalam perundingan tersebut, Portugis membunuh Sultan Hairun. Jadi intinya ngejak damai tapi dipateni. Peristiwa pembunuhan Sultan Hairun semakin menyulut kemarahan rakyat Ternate. Bahkan seluruh rakyat Maluku bersatu melawan Portugis. Nah, di bawah ini ada gambar diorama pembunuhan Sultan Hairun di Benteng Castella, 28 Februari 1570. Gambarnya ditikam dari belakang. Ya, seperti itulah. Jadi nek senjata menang itu ya, menang Portugis loh sebenarnya kalau perang. Tapi kok berani-beraninya membunuh dari belakang. Akhir perlawanan, Sultan Baabullah, anaknya Sultan Hairun, melanjutkan perlawanan rakyat Ternate terhadap Portugis. Benteng Sao Paulo dikepung selama 5 tahun. Bayangkan 5 tahun dikepung. Panganan entek. Akhirnya pada 1575 Portugis berhasil diusir dari Ternate. Kemudian rakyat Maluku juga mengalami melawan VOC. Faktor penyebabnya sama, yaitu praktik monopoli perdagangan rempah-rempah dan campur tangan dalam proses penobatan Sultan Tidore. Ya perlu kalian tahu bahwasanya di Maluku itu ada 2 kerajaan, yaitu Ternate dan Tidore. Nah, kebetulan di sini adalah Tidore. Jadi pada tahun 1635 sampai 1646, VOC harus menghadapi serangan sporadis dari rakyat Hitu yang dipimpin oleh Kaki Ali dan Teluka Besi. Sporadis itu maksudnya nyebar. Jadi tiba-tiba nyerang sana, terus tiba-tiba nyerang sana lagi, terus hilang. Nah, itu sporadis. Jadi semacam perang gerilya. Kemudian pada tahun 1650, rakyat di Ternate di bawah pimpinan Kecili Said melakukan perlawanan terhadap VOC. Dan pada tahun 1680, Sultan Nuku memimpin perlawanan rakyat Tidore dan perlawanan mendapat dukungan dari seluruh rakyat Maluku. Dan perlawanan ini berhasil mengembalikan kekuasaan Tidore. Jadi nek tenanan leh nglawan itu ya berhasil. Nah, itu adalah perlawanan rakyat Maluku. Sampai di sini saya harap tidak ada yang bertanya. Kita lanjutkan perlawanan rakyat Mataram. Nah, latar belakangnya adalah kedudukan VOC di Batavia mengganggu perekonomian Mataram. VOC melakukan monopoli dagang sehingga ya telah merugikan perekonomian di Mataram. Terutama ketika Batavia dikuasai oleh VOC. Pada tahun 1628, serangan dipimpin oleh Tumenggung Bahurekso sebagai panglima perang. Pada 22 Agustus 1628, pasukan Mataram berhasil mendarat di Marunda. Ngendi kuwi? Ya, betul. Jakarta. Sekarang Cilincing. Sebelah timurnya Cilincing, Jakarta. Nah, pasukan Mataram membendung Sungai Ciliwung agar benteng VOC kekurangan air. Generasi ngopi paling. Nah, strategi ini sempat menyebabkan pasukan VOC kekurangan air dan terjangkit wabah penyakit kolera yang mungkin saat itu belum ditemukan penisilin. Kemudian serangan Mataram akhirnya menuai kekalahan
karena pasukan Mataram kelelahan dan kalah persenjataan. Itu di tahun 1628, serangan yang pertama dari Mataram ke Batavia. Kemudian di tahun 1629 dengan persiapan dan strategi yang matang dan belajar dari kekalahan yang pertama, dalam serangan ini pasukan Mataram berhasil menghancurkan benteng Hollandia dan menerobos masuk Batavia. However, akan tetapi, kapal perang VOC berhasil membakar lumbung makanan pasukan Mataram di Cirebon dan Tegal. Serangan kedua juga gagal karena pasukan Mataram kekurangan bahan makanan. Sebenarnya menurut kabar bahwasanya kenapa lumbung makanan dan persediaan senjata itu bisa dibakar oleh VOC, jadi kemungkinan besar ada teman dalam selimut, musuh dalam selimut. Intinya ada yang membocorkan kepada VOC. Itu perlawanan rakyat Mataram. Kemudian perlawanan rakyat Banten. Latar belakangnya adalah monopoli perdagangan VOC mengganggu aktivitas perdagangan Banten. Jadi nek kowe ditekoni alasane ngopo melawan VOC utawa Portugis, intine memonopoli perdagangan rempah-rempah ya. Nah, jalannya perlawanan untuk menghadapi VOC, Sultan Ageng Tirtayasa melakukan pembangunan saluran irigasi dan menjalin hubungan dengan negara lain. Dan dalam perkembangannya, Banten berhasil mengganggu daerah kekuasaan Belanda hingga tembok kota Batavia. VOC akhirnya menghasut Sultan Haji, itu saudaranya Sultan Ageng, dengan mengatakan bahwa Pangeran Aryo Purboyo yang akan naik tahta menjadi Sultan Banten menggantikan Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Haji kemudian melakukan perjanjian dengan VOC untuk melancarkan niatnya menjadi Sultan Banten. Akhir perlawanan, Sultan Haji dengan bantuan VOC berhasil merebut tahta Banten pada 1683. Dan Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap dan ditawan di Batavia hingga wafat pada tahun 1692. Dalam perkembangannya, Banten hanya menjadi bayang-bayang VOC. Sultan Haji dimanfaatke ora mudeng. Jadi kowe nek dimanfaatke ya mudeng. Kemudian perlawanan rakyat Makassar. Ngendi kuwi Makassar? Sulawesi. Akeh lho. Latar belakang, VOC berupaya menguasai Makassar untuk dijadikan pusat kegiatannya. Nah, tuh. Yo intinya pengen menguasai perdagangan juga ya. Nah, maaf. Perlawanannya, serangan VOC terhadap Makassar dimulai pada 1634. Rakyat Makassar berhasil mematahkan serangan VOC. Nah, pada tahun 1666, VOC kembali lagi mengerahkan armada yang besar untuk menaklukkan Makassar. Dalam serangan ini, VOC menjalin kerjasama dengan Arupalaka. Dan pada tahun 1667, Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bungaya. Nah, ini adalah gambar dari Sultan Hasanuddin yang dijuluki ayam jantan dari timur. Isi perjanjian Bungaya. VOC memperoleh hak monopoli rempah-rempah di Makassar. VOC boleh mendirikan benteng pertahanan di Makassar. Dan ketiga, wilayah kekuasaan kerajaan Goa Talo di luar Makassar menjadi milik VOC. Dan Arupalaka diakui sebagai Raja Bone. Makassar membayar seluruh kerugian perang. Enak banget ya, yang menang. Kemudian perlawanan rakyat Riau.
ya ini materinya agak banyak. Ya. Riau dilatar belakangi oleh upaya VOC menancapkan hegemoni perdagangan di Riau. Ya, monopoli, sama aja. Ya. Nah, kemudian strategi perangnya, yaitu Sultan Siak berpura-pura berdamai dengan VOC atau siasat hadiah Sultan. Perundingan damai antara VOC dan Sultan Siak dilakukan di Loji, Pulau Guntung. Dalam perundingan itu, Sultan Siak dipaksa tunduk pada VOC, dan sesuai rencana, Sultan Siak memberikan isyarat kepada pasukan Siak yang sebenarnya telah mengepung Loji itu. Pasukan Siak segera menyerang pasukan VOC di Loji, dan pasukan Siak membakar seluruh bangunan Loji. Akhirnya, keberhasilan siasat hadiah Sultan belum mampu mengusir VOC dari Siak. Bahkan, sepeninggal Sultan Abdul Jalil Mudhafar Shah, perlahan kerajaan Siak mengalami kemunduran. Akhirnya pada tahun 1858, Siak tunduk kepada VOC yang ditandai dengan penandatanganan Traktat Siak. Jadi banyak hal yang terjadi dari abad ke-16 sampai 20. Itu perjalanan yang panjang. Kemudian perlawanan etnik Tionghoa. Nah, ini yang paling menarik ya. Karena ini tidak muncul di pelajaran SD. Nah, VOC berencana memindahkan etnik Tionghoa di Batavia ke Sri Lanka, yaitu peristiwa 9 Oktober 1740. Nah, warga Tionghoa Batavia mengungsi menuju ke kota-kota pantai utara Jawa seperti Pati, Rembang, dan Semarang. Dan para pengungsi membangun kekuatan bersama dengan warga Tionghoa di kota-kota tersebut. Nah, jadi ini peristiwanya terjadi di 9 Oktober 1740. Pegah dipindah nih Sri Lanka. Baik, itu adalah materi untuk hari ini. Perlawanan rakyat terhadap Portugis dan VOC. Nanti pertemuan berikutnya akan kita bahas perlawanan rakyat terhadap pemerintah kolonial Belanda. Nah, untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar di rumah. Dan satu lagi pesan saya, jaga kesehatan ya.